moderator dan musibah saya di seluruh materi. Nawar Nafisa sebagai pemateri, Bukan Yunani sebagai pemateri, Tidak Adila sebagai pemateri. Di sini pertama isi pokok, kedua karakteristik, ketiga nilai kehidupan, dan keempat karakteristik bahasa. Isi pokok akan dibacakan oleh pemateri 1. Isi pokok pertama, hikayat ini menceritakan tentang dua putri raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Said dan Syekh. Isi pokok kedua, meski Baginda Raja bingung menentukan calon cantiknya sebagai raja, beliau tetap menyuruh kedua putranya untuk menentukan ilmu agar nanti layak menjadi raja. Isi pokok ketiga, Syekh dan Indra Bangsawan bermohon untuk mencari guru berguru. Isi pokok keempat, saat di perjalanan Syekh dan Indra Bangsawan berjalanlah karena badai melanda. Isi pokok kelima, Syekh saat terpisahkan dengan Indra Bangsawan, ia hanya berserah diri kepada Allah. Isi pokok keenam, saat di Mahliya ia memikul gendang, namun tiba-tiba ada orang melarang memikul gendang tersebut. Isi ketiga karakteristik yang akan dibacakan oleh pemateri 2. Karakteristik hikayat ada 4. Yang pertama, kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan yang baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dihalat. Contoh analisis kemustahilan: bayi lahir disertai pedang dan panah. Kata beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kediri pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, dari yang muda dengan pedang. Yang kedua, seorang putri keluar dari gendang, lalu diambilnya pisau dan ditorengnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Dia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu jebul. Yang kedua, kesaktian. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Syekh dan Indra Bangsawan. Adapun kehidupan tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, Syekh mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Yang ketiga, Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Karakteristik hikayat yang ketiga, anonim. Dalam cerita hikayat Indra Bangsawan, cerita ini merupakan cerita anonim yang artinya tidak diketahui pengarangnya, disebabkan cerita ini disampaikan secara lisan. Karakteristik yang keempat, istana sentris. Dalam hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Busuk, putranya Syekh dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Materi ketiga yaitu nilai kehidupan yang akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Nilai-nilai kehidupan pada hikayat banyak. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai agama, moral, budaya, dan sosial. Nilai agama memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipan teks, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Pasrah kepada Tuhan setelah berusaha, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dengan sekuat-kuatnya. Nilai sosial, tidak melihat perbedaan status sosial.
Kutipan teks, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, dengan segera Syafri mengeluarkan dayang-dayang itu tatkala Garuda itu datang. Garuda itu dibunuhnya. Budaya, raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Kutipan teks, maka Baginda pun bimbanglah tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari butuh bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat. Kutipan teks, adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Moral, tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kutipan teks, Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Memperdaya orang yang tidak berusaha. Kutipan teks, Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang menyediakan pahanya diselip besi hangat. Baik, materi keempat yaitu karakteristik bahasa yang akan dibacakan oleh pemateri keempat. Karakteristik bahasa hikayat terbagi menjadi 3. 1. Majas, 2. Kata arkais, 3. konjungsi. Majas terbagi menjadi 3. 1. Majas antonomasia, majas metafora, majas hiperbola. Majas antonomasia, contohnya setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Majas metafora, contohnya raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri Anta Beranta yang diperintah oleh Raja Kabir. Majas hiperbola, contohnya mereka masuk hutan keluar hutan, naik gunung turun gunung, masuk rimba keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Yang kedua, kata arkais. Kata arkais seperti beroleh, mendapat, hatta, lalu, dititahkan, perintahkan, muslihat, daya upaya, mahligai, tempat kediaman raja dalam lingkungan istana, beroleh, digores. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi dibagi menjadi 3. Konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi antar kalimat. Konjungsi koordinatif, contohnya, maka pada suatu hari dia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada kafir dan miskin. Konjungsi subordinatif, setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada 3 beroleh putra. Konjungsi antar kalimat, contohnya, tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobar, Syariat. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Kesimpulan dalam cerita tersebut adalah hikayat ini menceritakan tentang 2 putra raja kembar yang bernama Indra bangsawan dan Syafri. Baginda raja memuji siapa yang paling layak menjadi penggantinya. Ia kemudian menyuruh kedua putra kembarnya untuk mencari bulu perindu. Dalam perjalanan, keduanya berpisah karena hujan badai yang sangat besar. Syafri berhasil menolong Putri Ratnasari dan dayang-dayangnya yang ditawan Garuda. Akhirnya Syafri menikah dengan Putri Ratnasari. Di tempat lain, Indra bangsawan sampai ke negeri Antah Berantah yang dikuasai oleh Buraksa, Raja Kabir. Raja negeri Antah Berantah membuat sandiwara siapa saja yang dapat mengalahkan Buraksa akan dijadikan menantunya. Suatu hari Syafri datang dan menolongnya untuk mengalahkan Buraksa.
Akhirnya Indra Bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari setelah berhasil membunuh Buraksa. Kami membuka sesi tanya jawab. Bombastic side eye. Kami dari kelompok ini ditanya apa saja sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh Indra Bangsawan. Tanya lagi? Kita dari kelompok 3. Contoh mudah. Ya, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa saja sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh Indra Bangsawan. Akan dijawab oleh pemateri 3. Indra Bangsawan memiliki sifat tangguh dan berani berjuang untuk menikahi Putri Kumalasari. Dan Indra Bangsawan mempunyai karakteristik selalu percaya kepada kuasa Tuhan. Di sini kami akan menjawab tentang dari kelompok 3, yaitu contoh majas. Di sini saya akan menjawab. Majas ada 3, yaitu majas antonomasia, majas metafora, dan majas hiperbola. Majas hiperbola contohnya, maka datang pada suatu hari hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kilat, kabut, gelap, gulita, dan tiada kelihatan barang satu pun. Baik, terima kasih. Tanyain dulu. Dari kelompok kami, mohon maaf kurang dan lebihnya. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. A few moments later.